Defibrilator adalah alat yang dapat menyalurkan kejutan listrik ke jantung untuk membuatnya kembali berdetak normal. Biasanya, defibrilator digunakan ketika seseorang mengalami sudden cardiac arrest atau mengalami gangguan irama jantung, aritmia, seperti ventricle tachycardia dan fibrilasi ventrikel. Kedua jenis aritmia tersebut dapat menyebabkan detak jantung yang tidak normal atau terlalu cepat dan berpotensi mengancam nyawa jika tidak segera ditangani. Defibrilator berfungsi untuk mengembalikan irama jantung ke keadaan normal saat terjadi sudden cardiac arrest, henti jantung mendadak, dan adanya gangguan irama jantung. Henti jantung mendadak menyebabkan jantung berhenti memompa darah secara efektif sehingga otak dan organ vital lainnya tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Defibrilator bekerja dengan memberikan aliran listrik langsung ke jantung sehingga jantung dapat kembali berdetak dengan ritme yang stabil. Sejarah defibrilator. Defibrilator pertama kali diperkenalkan pada tahun 1899 oleh fisiolog Swiss Jean-Louis Prévost dan Frederick Batelli, yang menunjukkan bahwa kejutan listrik dapat menghentikan dan memulihkan ritme jantung pada anjing. Namun, penerapan pada manusia baru dimulai pada abad ke-20. Pada tahun 1947, Claude Beck, seorang ahli bedah jantung, menggunakan defibrilator untuk pertama kalinya pada manusia. Ia berhasil menyelamatkan seorang pasien dengan fibrilasi ventrikel selama operasi jantung terbuka. Pada awal 1950-an, kontribusi penting dalam pengembangan defibrilator dilakukan oleh Paul Zoll, seorang dokter Amerika Serikat. Ia mengembangkan defibrilator eksternal menggunakan elektroda yang ditempatkan di dada pasien. Perangkat ini menjadi langkah awal dalam penggunaan defibrilator non-invasif yang dapat dioperasikan di luar ruang operasi. Defibrilator awal sangat besar dan hanya digunakan di rumah sakit. Pada tahun 1960-an, Frank Pantridge, seorang dokter dari Irlandia Utara, mengembangkan defibrilator portable pertama. Alat ini dikenal sebagai awal dari defibrilator eksternal otomatis, AED, modern. Sejak saat itu, teknologi defibrilator terus berkembang, dari model manual menjadi model otomatis dengan panduan suara dan visual, sehingga dapat digunakan oleh orang awam dalam keadaan darurat. Kini, defibrilator menjadi perangkat penting dalam perawatan medis darurat di seluruh dunia. Jenis-jenis defibrilator. 1. Automated External Defibrillator. Jenis defibrilator yang bisa ditemukan di tempat umum dan dapat digunakan oleh siapa saja dalam keadaan darurat. AED bisa disimpan di rumah seseorang yang berisiko tinggi terkena henti jantung. AED dirancang untuk digunakan oleh orang awam dengan petunjuk suara atau visual yang sederhana. Setelah elektroda ditempelkan pada dada pasien, perangkat akan menganalisis irama jantung secara otomatis. Jika irama yang dapat diatasi dengan defibrilasi terdeteksi, perangkat akan memberi instruksi kepada pengguna untuk menekan tombol di shock. AED hanya memberikan kejutan listrik jika dibutuhkan, sehingga aman digunakan oleh non-medis. Penggunaan biasanya ditemukan di tempat umum seperti pusat perbelanjaan, bandara, atau stadion. 2. Manual defibrillator. Alat ini digunakan oleh tenaga medis setelah terlatih dalam membaca kelainan irama jantung pada elektrokardiogram, EKG. Manual defibrillator biasanya ditemukan di ambulans, unit gawat darurat, intensive care unit, ICU, dan lain-lain. Alat ini membutuhkan keahlian tenaga medis untuk membaca irama jantung pasien melalui EKG. Tenaga medis menentukan kebutuhan defibrilasi secara manual dan memilih tingkat energi yang sesuai. Kejutan listrik diberikan melalui pedal atau elektroda, dengan mempertimbangkan waktu dan sinkronisasi irama jantung, pada kasus kardioversi. Penggunaan digunakan oleh profesional medis di ambulans, ruang ICU, atau UGD. 3. Implanted Cardioverter Defibrillator. Alat berukuran kecil yang dipasang melalui operasi pembedahan di dada dan diprogram secara otomatis untuk mendeteksi aritmia atau henti jantung mendadak yang fatal. Ketika aritmia terdeteksi, defibrillator ini akan mengalirkan arus listrik ke jantung untuk membuat iramanya kembali normal. ICD adalah alat kecil yang dipasang di bawah kulit di area dada melalui operasi. Perangkat ini secara terus-menerus memantau irama jantung pasien. Jika aritmia atau fibrilasi ventrikel terdeteksi, ICD memberikan kejutan listrik kecil untuk mengembalikan irama jantung ke kondisi normal. Selain defibrilasi, ICD juga dapat memberikan terapi antitakikardia dengan impuls listrik berenergi rendah untuk mengatur detak jantung abnormal. Penggunaan direkomendasikan untuk pasien dengan risiko tinggi henti jantung mendadak atau gangguan irama jantung berbahaya. 4. Wearable Cardioverter Defibrillator. Defibrillator untuk penggunaan jangka pendek berbentuk rompi yang dipasangi baterai isi ulang.
Serupa dengan ICD, jenis defibrilator ini dapat mendeteksi irama jantung abnormal yang dapat berakibat fatal dan mengalirkan arus listrik untuk mengembalikannya menjadi normal. Cara kerja: WCD berbentuk seperti rompi yang dilengkapi elektroda dan baterai isi ulang. Elektroda terus-menerus memantau irama jantung pasien. Jika irama jantung abnormal terdeteksi, perangkat memperingatkan pasien melalui alarm sebelum memberikan kejutan listrik otomatis. Tidak memerlukan operasi dan digunakan sementara hingga risiko pasien menurun atau hingga dipasang ICD permanen. Penggunaan diresepkan untuk pasien dengan risiko jangka pendek henti jantung mendadak, seperti setelah serangan jantung atau sebelum operasi pemasangan ICD. Fitur pada defibrilator: 1. Layar monitor. Menampilkan data seperti EKG, elektrokardiogram, denyut jantung, dan parameter vital lainnya. Pada layar ini terlihat grafik aktivitas listrik jantung dan pembacaan angka. 2. Tombol pengaturan energi. Digunakan untuk menyesuaikan tingkat energi yang akan digunakan untuk defibrilasi, biasanya dalam satuan joule. 3. Elektroda atau pedal defibrilasi. Terhubung melalui kabel coil spiral, pedal ini digunakan untuk memberikan kejutan listrik ke dada pasien. Pedal juga biasanya memiliki elektroda sensitif untuk memantau EKG. 4. Tombol kejutan, shock. Tombol ini diaktifkan untuk memberikan aliran listrik setelah memastikan kondisi pasien sesuai. 5. Tombol pilihan mode. Beberapa mode operasional, seperti mode defibrilasi manual, otomatis, AED, atau kardioversi sinkron. 6. Tombol perekam. Memungkinkan pencetakan data EKG dan parameter lain melalui printer internal. 7. Printer internal. Fitur ini memungkinkan cetak kertas EKG atau laporan